Sering deg-degan nggak sih kalau lihat soal-soal tes intelijensi umum atau TIU? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas tes ini dan kita cari bareng-bareng strategi paling jitu buat menaklukkannya. Lihat soal TIU tuh kadang bikin pusing ya. Ada deretan angka, kata-kata yang kayaknya asing, sama teka-teki logika. Tapi, gimana kalau saya bilang kuncinya itu bukan hafalan, tapi soal kemampuan kita melihat sebuah pola? Yap, kunci utamanya adalah mengubah cara pandang kita. Ujian ini tuh sebenarnya nggak dirancang buat nguji seberapa banyak kosakata yang kamu hafal, tapi seberapa cepat kamu bisa ngenalin sebuah pola dan mecahinnya. Jadi, TIU itu apa sih sebenarnya? Anggap aja ini kayak tantangan logika, sebuah permainan asah otak yang dibungkus dalam bentuk kata-kata, angka, dan kadang juga gambar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, soal verbal. Bagian ini tuh intinya nguji gimana cara kita ngertiin hubungan antar kata. Nah, di soal verbal ini, yang paling sering keluar itu soal analogi atau padanan kata. Tugas kita simple, cari pasangan kata baru yang hubungannya itu sama persis kayak pasangan kata yang dikasih di soal. Nih, coba kita lihat contoh klasiknya. Sepatu berhubungan dengan kaki. Sama seperti topi berhubungan dengan apa? Kelihatannya sih gampang ya, tapi ada trik cepet biar kita bisa jawab soal kayak gini secara sistematis dan pasti benar. Nah, ini dia jurusnya. Simple banget tapi efektif banget. Langkah pertama, bikin satu kalimat yang nyambungin dua kata pertama. Contohnya, sepatu dipakai di kaki. Terus, langkah kedua, tinggal pakai kalimat yang sama buat kata ketiga. Jadi, topi dipakai di... Kalau kita pakai kalimat tadi, topi dipakai di kepala. Langsung ketemu kan jawabannya? Kepala. Gampang kan? Metode ini tuh ampuh banget buat hampir semua soal analogi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian angka-angka, soal numerik. Eits, jangan panik dulu kalau kamu ngerasa kurang jago matematika. Soal-soal ini lebih banyak tentang logika kok, bukan cuma rumus yang ribet. Coba dia lihat soal cerita ini. Andi punya 12 apel sama 18 jeruk. Dia mau bagiin ke teman-temannya, tapi jumlah apel dan jeruk yang diterima tiap orang harus sama rata. Pertanyaannya, paling banyak berapa teman yang bisa dia kasih? Nah, soal ini sebenarnya lagi nanyain satu konsep matematika dasar. Konsep itu adalah faktor persekutuan terbesar, atau yang biasa kita kenal dengan FPB. Intinya, kita cuma perlu cari angka paling besar yang bisa ngebagi abis angka 12 dan 18. Cara paling gampang buat nemuinnya ya pakai pohon faktor ini. Kita bedah satu-satu ya. Angka 12 itu kan hasil dari 2 dikali 2 dikali 3. Kalau 18 itu 2 dikali 3 dikali 3. Nah, buat cari FPB, kita tinggal ambil faktor yang sama-sama ada di keduanya. Di sini ada satu angka 2 dan satu angka 3. Tinggal kita kaliin aja deh, 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi, Andi bisa bagiin buah-buahannya itu ke maksimal 6 orang temennya. Nanti setiap orang dapat 2 apel dan 3 jeruk. Tuh kan, ini lebih soal logika pembagian, bukan hitungan yang kompleks. Nah, bagian terakhir nih, ini nih yang seru, penalaran logis dan analitis. Disinilah kemampuan kita buat menarik kesimpulan yang benar, itu benar-benar diuji. Contoh paling dasarnya itu silogisme. Jadi kita dikasih dua pernyataan atau premis, terus kita harus narik kesimpulan. Kayak gini nih, kalau semua reptil itu hewan, terus semua ular itu reptil, ya kesimpulannya udah pasti, semua ular adalah hewan. Nah, ini aturan emasnya nih. Pas ngerjain soal logika, kita harus patuh 100% sama informasi yang ada di soal. Jangan pakai asumsi atau pengetahuan pribadi kita ya. Meskipun kadang pernyataannya kedengeran aneh di dunia nyata, pokoknya ikutin aja alur ceritanya. Oke, kita udah bedah 3 bagian utama. Jadi sebenarnya apa sih kunci sukses buat naklukin ujian TIU? Ternyata bukan soal hafalan atau kecepatan ngitung. Coba ingat-ingat toolkit simple ini. Buat soal verbal, pakai jurus kalimat. Buat angka, coba bayangin ceritanya, jangan cuma mentok di rumus. Buat logika, pokoknya ikutin aja alur premis yang ada. Dan yang paling penting dari semuanya, latihan terus biar makin jago ngenalin polanya. Jadi, pada akhirnya, sukses di TIU itu bukan soal seberapa cepat kamu ngitung atau seberapa banyak hafalan kamu, tapi soal strategi. Soal gimana cara kita mikir secara cerdas dan terstruktur buat mencahin masalah.
Kalau kita udah ngerti kalau TIU ini intinya cuma soal pola, tes ini jadi bukan lagi halangan, tapi sebuah tantangan yang seru buat ditaklukkan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu, pola mana yang mau kamu taklukkan duluan?